Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 46, Bruk. Ketika Luliang melakukan serangan, pedang bayangan di punggung Xiu terhunus sekali lagi. Pedang itu bergerak secepat sambaran petir dan membelah angin yang disebabkan oleh telapak tangan Luliang. Namun, energi Grandmaster bela diri bawaan itu masih terasa kuat. Sementara itu, Feng, seperti perahu kesepian yang jatuh dalam sekejap ketika badai menghadang. Memuncrat, darah menyembur dari mulut Xiu, dan dia merasa semua tulangnya telah patah. Hawa dingin menembus tulang dan menyerang meridiannya. Pemimpin Balai Seni Bela Diri King Yun tiba-tiba muncul di atas panggung dan berseru, "Luliang, beraninya kamu." Dia bergegas menangkap Xiu dan mendapati bahwa Xiu telah pingsan dan beberapa meridiannya telah rusak. "Pemimpin Balai Seni Bela Diri King Yun, apa maksud Anda? Aku memisahkan mereka untuk menghindari kematian atau cedera." Luliang mendengus dingin, sama sekali tidak takut dengan ancaman pemimpin Balai Seni Bela Diri King Yun. "Tuan Lu ada di sini. Beraninya Anda ikut campur dalam ujian masuk ini?" Luliang bersikap lancang dan bahkan memarahi pemimpin Balai Seni Bela Diri King Yun. Wajah pemimpin Balai Seni Bela Diri King Yun terlihat pucat karena marah. Dia segera berlutut dengan satu kakinya ke arah Fei Chen, kepala divisi non-inti, lalu berseru dengan keras, "Beberapa meridian Xiu telah dirusak oleh Luliang." Sebagai kepala penguji, Luliang membalas dendam kepada Xiu dengan memanfaatkan pekerjaannya. Dia harus dihukum. Beberapa meridian Xiu rusak. Mendengar ucapan tersebut, Meng Yao tidak bisa duduk diam dan segera bangkit berdiri. Dia bertanya, apakah meridiannya benar-benar rusak? Luliang segera menjelaskan, "Tuan Lu, luka-luka pada tubuh Xiu bukan disebabkan oleh saya. Luka-luka itu disebabkan oleh pertarungannya dengan Kan." Pemimpin Balai Seni Bela Diri King Yun berseru, "Luliang, itu adalah omong kosong." Melihat pemimpin Balai Seni Bela Diri King Yun yang murka, Luliang mencibir, "Pikirkan saja. Dia hanya berada di level kedua tingkatan lautan energi. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Kan, yang berada di level ketiga tingkatan lautan energi dan memiliki kemampuan seni bela diri peringkat 5, hanya dengan satu gerakan? Dia pasti telah menggunakan semacam teknik terlarang yang dapat membunuh musuhnya tetapi juga melukai dirinya sendiri pada saat yang sama." Dapat dimaklumkan bahwa pemuda ini sangat ingin menang, tapi itu salahnya sendiri karena menggunakan teknik terlarang. "Kenapa malah menyalahkan saya?" Luliang tampak seperti telah difitnah. Dia sudah menyiapkan penjelasan sebelum memutuskan untuk melukai Xiu. Fei Chen menatap Luliang tanpa ekspresi, sehingga membuat Luliang gemetar. Luliang menundukkan kepala dan tidak berani menatap Fei Chen. "Pengawal," ucap Fei Chen dengan lembut. Sesaat kemudian, dua pria berbaju hitam tiba-tiba muncul seperti hantu dan tampak menyeramkan. Fei Chen berkata kepada mereka, "Pengawal, bawa Luliang pergi." "Baik, Tuan." Tanpa ragu, kedua penjaga berbaju hitam melompat ke arena pertarungan dan menahan Lu Liang. Ekspresi Luliang berubah drastis dan dia memohon, "Tuan Lu, saya tidak bersalah." Fei Chen berkata dengan marah, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku buta? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Beraninya kamu melakukan taktik kotor dan mengklaim bahwa dirimu tidak bersalah?" Fei Chen berseru dengan dingin, "Bawa dia ke penjara air dan tarik kembali basis kultivasinya." Kemudian, rantai dia ke dinding melalui tulang bahunya. Tidak peduli bagaimana Luliang berteriak, kedua pengawal berbaju hitam bersikeras membawanya pergi. Luliang akhirnya menyadari bahwa taktik cerdasnya tersebut telah berubah menjadi bumerang bagi dirinya. Jika Fei Chen tidak hadir, tidak akan ada yang tahu apa yang telah dia lakukan secara rahasia. Namun, Fei Chen adalah master di level ke-9 pemurnian ilahi. Dengan kemampuan persepsinya yang luar biasa, dia dapat melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh Luliang. Xiu telah menyelamatkan nyawa putri Fei Chen dan terbukti berbakat. Oleh karena itu, Fei Chen harus menghukum Luliang terlepas apakah itu karena alasan umum ataupun alasan pribadi. Ketika Xiu bangun, dia mendapati dirinya berada di dalam sebuah kamar yang rapi dan bersih. Dia ingat bahwa dia terluka parah oleh serangan telapak tangan Luliang dan hal berikutnya yang dia lakukan adalah meluncurkan teknik kultivasi yang murni untuk membuat energi vital masuk dan memeriksa seluruh tubuhnya. Dia bergumam, "Dasar pria tua yang kejam." Setelah memeriksa tubuhnya secara menyeluruh, Xiu ingin sekali membunuh Luliang. 21 meridiannya telah rusak dan dia tidak bisa meluncurkan energi vitalnya. Jika Xiu adalah seorang seniman bela diri biasa, dia akan cacat seumur hidup dan tidak akan bisa terus mengembangkan teknik kultivasi internal kecuali menemukan bahan berharga yang dapat memperbarui meridiannya.
Itu juga merupakan cara dia menghancurkan basis kultivasi milik Hai. Selain meridian yang rusak, ada juga semacam kekuatan dingin yang menyebar di dalam tubuh Xiu dan terus-menerus merusak meridian utuh lainnya. Jika dia tidak segera mengeluarkan kekuatan tersebut dari tubuhnya, semua meridiannya akan rusak dan dia akan cacat fisik, serta berbaring di tempat tidur selama sisa hidupnya. Luliang tidak berani membunuhnya, namun, bagi seorang seniman bela diri, menjadi cacat akan lebih menyiksa daripada mati dibunuh. Saat ini, pintu didorong terbuka secara perlahan hingga mengeluarkan bunyi berdecit. Meng Yao yang mengenakan gaun putih, berjalan memasuki kamar. Dia terlihat begitu suci seolah-olah merupakan seorang peri. Dia berkata, "Xiu, apakah kamu sudah bangun?" Meng Yao sangat senang ketika melihat Xiu membuka matanya. Meng Yao memberitahu Xiu bahwa dia tidak sadarkan diri selama sehari. Ujian masuk telah berakhir dan hasil akhirnya tidak mengejutkan. Xiu, Kan, dan Ping sekarang adalah murid non-inti dari gerbang kebebasan. Kemudian, suara lainnya terdengar dari luar pintu, "Apakah Xiu sudah bangun?" Kepala divisi non-inti, Fei Chen, melangkah masuk. Meng Yao menyapa, "Ayah." Xiu menyapa, "Tuan Lu." Keduanya menyapa secara bersamaan. Fei Chen mengangguk kepada mereka, lalu menyerahkan sebuah botol yang terbuat dari batu giok kepada Xiu. Dia berkata, "Ada pil sumsum harimau di dalam botol giok cian ini. Ini adalah pil peringkat keempat dan bisa memulihkan semua meridianmu yang telah rusak. Adapun kekuatan dingin di dalam tubuhmu itu disebabkan oleh telapak dingin Luliang. Setelah meridianmu pulih, aku akan meminta seseorang untuk mengeluarkannya dari tubuhmu." Ternyata Fei Chen telah memeriksa luka Xiu dan siap untuk menyembuhkannya. Xiu berkata, "Terima kasih, Tuan Lu." Kemudian, dia mengambil botol giok dari Fei Chen. Meridian yang rusak sebenarnya bukan masalah serius bagi Xiu. Dia memiliki cara untuk memperbaiki vena kehidupannya sehingga dia bisa pulih tidak peduli seberapa serius cedera yang dialaminya. Satu-satunya masalah baginya adalah kekuatan dingin yang ditinggalkan oleh telapak dingin. Sulit bagi Xiu untuk mengatasinya karena basis kultivasinya yang tidak cukup kuat. Fei Chen menjawab sambil tersenyum, "Sama-sama. Kamu telah menyelamatkan nyawa Meng Yao. Sebagai ayahnya, aku harus membantumu." Fei Chen meminta Xiu untuk merawat dirinya dengan baik, lalu pergi. Meng Yao pergi bersama Fei Chen. Sekarang dia tidak berperan sebagai guru balai seni bela diri Qingyun, melainkan sebagai putri kepala divisi non-inti gerbang kebebasan. Satu-satunya orang yang lebih kuat darinya adalah ayahnya. Xiu tahu bahwa Fei Chen tidak ingin Meng Yao berduaan dengannya. Dia pikir hal itu mungkin dikarenakan perbedaan besar dalam status sosial mereka. Selain itu, pil peringkat keempat yang dapat memulihkan meridian sangat berharga bagi Fei Chen. Jadi, Fei Chen menganggap bahwa itu cukup untuk membalas budi Xiu yang telah menyembuhkan meridian api Meng Yao. Xiu tidak terlalu memikirkan hal ini. Dia tidak pernah menginginkan imbalan dari menyembuhkan meridian api Meng Yao. Alasan dia datang ke divisi non-inti gerbang kebebasan tidak hanya untuk menyempurnakan kemampuan seni bela dirinya, tetapi juga untuk menepati janjinya kepada Meng Yao. Suasana di dalam kamar terasa hening. Xiu mengeluarkan pil sumsum harimau, yang merupakan pil peringkat keempat. Pil itu dibuat dari sumsum tulang harimau iblis level keempat. Pil tersebut sangat efektif dan ringan, serta dapat memperbaiki meridian seorang kultivator seni bela diri di bawah tingkatan pemurnian ilahi. Selain itu, pil tersebut juga bisa menyembuhkan kultivator seni bela diri di tingkatan pemurnian dari berbagai jenis cedera. Bagi kultivator seni bela diri di alam laut energi atau guru besar bela diri, pil ini adalah barang berharga yang dapat menyelamatkan nyawa. Namun, Xiu memiliki pil peringkat kelima yang lebih baik daripada pil sumsum harimau. Oleh karena itu, pil ini bukan sesuatu yang sangat berharga bagi Xiu. Dia tidak membutuhkan pil untuk memulihkan meridiannya yang rusak. 3 hari kemudian, ketika Xiu berjalan keluar dari kamar untuk pertama kalinya, 21 meridiannya yang rusak telah pulih kembali. Selama 3 hari terakhir, Meng Yao datang menemui Xiu setiap hari, tetapi dia tidak pernah tinggal lama. Dia selalu dibutuhkan oleh ayahnya saat sedang berada di sini karena berbagai alasan aneh. Ketika Meng Yao tahu bahwa Xiu telah pulih, dia bergegas menemui Xiu bersama dengan tetua dari divisi non-inti. Tetua itu merupakan guru besar bela iri dari tingkatan pemurnian ilahi. Tetua itu bernama Zhao Qiuan, dan dia diutus kemari oleh Tuan Lu untuk mengeluarkan kekuatan dingin dari tubuh Xiu. Dengan basis kultivasi yang dimilikinya sebagai seorang besar bela diri, sangat mudah baginya untuk mengeluarkan kekuatan dingin yang disebabkan oleh telapak dingin. Tetua berkata dengan serius kepada Xiu sebelum pergi, "Nak, meskipun kamu berbakat, kamu sudah lama tidak berkultivasi. Aku menyarankanmu agar tidak terlalu dekat dengan Meng Yao. Proses penyembuhan yang dilakukan oleh Qiuan terhadap Xiu tidak boleh diganggu." Oleh karena itu, Meng Yao menunggu di luar pintu dan tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Xiu menjawab sambil tersenyum, "Maksud Anda saya terlalu lemah kan?" Qiuan tercengang dan sedikit mengernyit. "Kamu benar. Jika kamu cukup kuat, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan."
Mungkin kamu berpikir bahwa kamu bisa menjadi kuat di masa depan dengan bakatmu itu. Tapi, semua itu hanya akan terjadi di masa depan, bukan sekarang. Qiyuan sangat berpengalaman dan dia tahu apa yang dipikirkan oleh Xiu. Hanya saja, Qiyuan tidak berbicara terus terang dan berharap Xiu akan menyerah. Lalu, dia menambahkan, Tuan Lu memintaku untuk memberitahumu sesuatu. Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu, silakan, Tetua Zhao. Qiyuan berkata, kamu tidak pantas untuk putriku kecuali kamu menjadi orang nomor 1 di divisi non-inti sebelum berusia 18 tahun. Qiyuan memberitahu Xiu peringatan dari Fei Chen tanpa melewatkan satu kata pun dan segera berdiri. Kemudian, dia mendorong pintu dan pergi. Xiu bergumam sambil memikirkan alasan kenapa Fei Chen berkata demikian, menjadi orang nomor saut di divisi non-inti sebelum berusia 18 tahun. Sejauh yang dia ketahui, banyak murid non-inti dari Gerbang Kebebasan yang telah mencapai puncak laut energi tingkat ke-9. Hal ini berarti bahwa Xiu perlu mencapai level ke-9 tingkatan lautan energi hanya dalam 4 tahun. Di Balai Seni Bela Diri dari 18 kota di Kabupaten Naga Awan, seseorang yang mencapai alam laut energi Sephelem berusia 18 tahun akan dianggap sebagai seorang jenius. Sementara itu, Fei Chen meminta Xiu untuk mencapai laut energi tingkat ke-9. Sebelum berusia 18 tahun, tiba-tiba, dia mendengar suara lembut, Xiu. Mengiao masuk dan berkata sambil tersenyum, apakah Tetua Zhao telah mengeluarkan kekuatan dingin dari tubuhmu? Apa yang sedang kamu pikirkan? Xiu tersenyum dan menatap mata cerah Mengiao. Dia menjawab, aku sedang memikirkan bagaimana aku bisa menikahi putri kepala divisi non-inti. Meskipun terdengar mustahil untuk mencapai laut energi tingkat ke-9, sebelum berusia 18 tahun, Xiu yakin bahwa dirinya mampu melakukan itu. Mengiao tertegun, jantungnya berdetak kencang dan wajahnya tampak memerah. Dia berkata, Xiu, kamu dan aku. Mengiao tidak tahu harus berkata apa selama beberapa saat. Melihat pipi Mengiao yang merona merah, Xiu megang tangannya dan berkata, Mengiao, kamu bilang kamu akan menungguku di Gerbang Kebebasan. Sekarang aku ada di sini dan aku akan berhasil, lalu menikahimu. Meskipun mereka telah beberapa kali melihat tubuh telanjang satu sama lain saat menyembuhkan meridian api Mengiao langsung panik ketika tangannya dipegang oleh Xiu. Tekad Xiu semakin kuat ketika melihat bagian belakang Mengiao yang berlari keluar dengan pipinya merah merona. Dia tahu betul bahwa kekuatan merupakan hal terpenting di dunia ini. Dia bisa memiliki status sosial yang tinggi setelah dirinya menjadi cukup kuat. Hal yang diinginkan oleh Xiu bukanlah membuat Fei Chen berpikir bahwa dirinya pantas bersama Mengiao, tetapi membuat Fei Chen berpikir bahwa satu-satunya pilihan tepat bagi Mengiao adalah dengan bersamanya.